Horas Dongans Hipardalan. Kita akan membahas siapa orang luar yang pertama menginjakan kaki di Danau Toba. Apakah kalian sudah tahu Dongans? Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa butuh lebih dari 80 tahun bagi orang-orang luar untuk menemukan Danau Toba. Selama masa itu pula, banyak orang barat menyerah mencari keberadaan danau vulkanis terbesar di dunia ini. Bahkan, ada juga yang terbunuh dalam perjalanannya. Dalam The History of Sumatra, William Marsden menulis bahwa orang-orang Batak memang sengaja menghalangi setiap orang asing yang berupaya masuk ke Danau Toba. Tidak hanya menaruh curiga, bahkan mereka sengaja memberi petunjuk yang salah kepada si botar mata atau si mata putih, julukan orang Batak terhadap orang-orang Barat. Dimulai pada tahun 1772 oleh Giles Holloway dan Charles Miller asal Inggris, perjalanan orang Barat menemukan Danau Toba baru membuahkan hasil pada tahun 1853 lewat usaha Herman Bronner van der Toep, seorang sarjana bahasa asal Belanda dan kelahiran Malaka, 24 Oktober tahun 1824. Van der Toep berhasil menemukan Danau Toba terjadi 10 tahun sebelum Nommensen, misionaris asal Jerman yang dikenal sebagai Bapak Huria Kristen Batak Protestan, sering disebut HKBP. Keberhasilan Toep ini tidak lepas dari perintah Netherlands Bijgelgenootschap atau Perkumpulan Injil Belanda agar ahli bahasa itu masuk ke pedalaman tanah Batak untuk mempelajari bahasa Batak. Toep bertugas di lapangan untuk menerjemahkan bahasa Batak, sehingga Injil bisa terlebih dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Batak sebelum akhirnya dilakukan penginjilan. Meski awalnya juga ikut dicurigai seperti pendahulunya, Toep akhirnya berhasil merebut kepercayaan penduduk. Modal kepercayaan inilah yang memuluskan perjalanan Toep hingga sampai ke Danau Toba. Sampai ke Lembah Bakara, tempat Singamangaraja 11 yang bernama Opung Shohahuaon. Maka tak heran dalam laporannya, Toep menyebut Singamangaraja 11 sebagai raja dari semua orang Batak. Meski ada beberapa penduduk yang tetap menaruh curiga, tetapi pada faktanya Toep tetap diterima dan perlakukan baik oleh Singamangaraja 11. Bahkan, sesuai adat, Toep disediakan tempat menginap di Sopo. Namun, Toep ternyata hanya beberapa hari tinggal di Bakara karena dia merasa keamanannya mulai terganggu. Dalam laporannya, Toep menulis rakyat mulai mendesak agar Singamangaraja, sang tuan rumah, untuk mengusirnya. Rakyat beralasan, kehadiran si bontar mata telah mengancam keamanan negeri. Hal ini pula yang membuat Toep menulis dalam laporannya bahwa dia hampir dimakan oleh penduduk setempat. Menurut budayawan Batak, Sitor Situmorang, kata Toep bahwa dia hampir dimakan hanyalah sebuah prasangka yang timbul dari ancaman penduduk. Terlebih, pengetahuan Toep mengenai adat istiadat Batak masih kurang. Meski akhirnya terusir, karya ilmiah Toep berdasarkan hasil perjalanannya ke pedalaman tanah Batak telah menjadi dasar penerjemahan Injil ke dalam bahasa Batak Toba, disimpan di Universitas Leiden. Karya Toep menjadi sumber penting bagi generasi sekarang untuk mempelajari kebudayaan Batak. Demikian cerita tentang orang luar pertama yang menemukan penduduk di sekitar Danau Toba, Mauliati.